Bab 3167. Gurumu sudah mati. Nggak tambah dirinya. Milih hening. Adik ini pintar dalam segalanya, tapi dia nggak pandai bicara dengan baik, terlalu lugas. Liana langsung bicara, atau kita dua saja yang pergi bunuh. Milih terpana, lalu berbicara, kita dua. Liana menganggukkan kepala, kamu takut nggak? Milih bimbang sesaat, lalu bicara, kamu pernah bertarung dengan Tuan Pena Kebenaran Agung? Liana geleng kepala, nggak pernah. Tapi, aku nggak takut dia. Milih hening. Kamu tak takut, tapi aku nggak yakin. Liana berbicara, ayo pergi cari Tuan Pena Kebenaran Agung. Dia bukan orang yang sabaran, bilang pergi langsung pergi. Milih berbicara, kamu tahu dia di mana? Liana berbicara, nggak tahu. Milih hening. Liana berbicara, tapi kita bisa pergi cari dia. Milih berbicara, cari di mana? Setelah hening sesaat, Liana buka telapak tangan dan Pena Kebenaran Agung muncul di tangannya. Dia menatap Pena Kebenaran Agung sambil berbicara, di mana tuanmu? Kalau nggak kasih tahu, aku bakal bunuh kamu dengan pedang. Pena Kebenaran Agung berbicara dengan gemetar, aku ini orang kalian. Liana mengernyitkan alis, sejak kapan kamu jadi orang kami? Pena Kebenaran Agung segera berbicara, aku sudah lama ikut Tuan Muda Ye. Serius. Dia masih agak takut dengan perempuan ini. Perempuan ini bukan cuman gak rasional, tapi perempuan ini sangat kacau. Luar biasa kacau. Liana menatap Milih bimbang sesaat, lalu berbicara, Pena Kebenaran Agung, kamu tahu keberadaan tuanmu? Pena Kebenaran Agung tersenyum sedih, Tuan Muda Ye, aku ini sudah ditinggalin. Mana mungkin tahu keberadaan tuan? Milih berpikir sesaat dan ingin berbicara. Detik ini Liana menyela, kalau gitu siapa yang tahu keberadaan tuanmu? Pena Kebenaran Agung bimbang sesaat, lalu berbicara, tuan gak tentu, dan gak ada yang tahu keberadaannya, kecuali dia ingin membiarkanmu tahu. Liana mengerutkan kening, apa dia ada di dunia nyata ilusi? Pena Kebenaran Agung, aku gak yakin. Tatapan Liana langsung dingin. Pena Kebenaran Agung segera bicara, aku serius nggak tahu, kamu bisa tanya Menara Kecil. Menara Kecil baca begitu banyak buku dan mungkin dia tahu. Sialan. Menara Kecil langsung geram, apa kaitan masalah ini dengan pendidikanku? Pena bobrok, tuanmu yang menciptakan kamu, mana mungkin kamu nggak tahu keberadaannya? Apa kamu takut kakak Destiny bunuh dia? Kamu bocah pemberontak. Pena Kebenaran Agung. Milih langsung bicara, gadis, kalau sekarang kita pergi bunuh Tuan Pena Kebenaran Agung sekarang, berapa persen keberhasilannya? Raut wajah Liana tampak tenang, 100%. Milih menatap Liana dan gak bicara. Liana menoleh sambil bicara, iya 100%. Milih hening. Kalau nggak bisa bunuh Tuan Pena Kebenaran Agung, berarti cari mati sendiri. Kemudian Milih berbicara, kita buat perencanaan jangka panjang dulu. Liana berbicara, perencanaan jangka panjang seperti apa? Milih berbicara, ayo. Selesai bicara, dia langsung menarik tangan Liana dan menghilang di arena. Di bawah, Milih membawa Liana ke depan Tetua Suan dan Libena. Milih menatap Tetua Suan, kamu tahu di mana sekte Taoisme? Sekte Taoisme. Tetua Suan mengerutkan kening, kenapa kalian tanya sekte Taoisme? Milih senyum sambil berbicara, aku mau pergi lihat. Tetua Suan bimbang sesaat, lalu berbicara, sekte Taoisme ada di Gunung Tao, tapi sudah sangat sepi. Milih mengernyitkan alis, sepi. Tetua Suan menganggukkan kepala, iya. Sekte Taoisme dulu memang sangat cemerlang. Waktu itu,
Sekte Taoisme masih jadi penguasa super di kota ini, tapi mereka hilang. Miley berbicara dengan serius, Tuan Pena kebenaran agung masih ada, mereka bakal hilang. Tetua Suan senyum sambil bicara, Tuan Pena kebenaran agung sudah sangat lama nggak muncul. Setelah hening sesaat, Miley berbicara, Gunung Tao ada di mana? Tetua Suan menatap Miley, lalu berbicara, 1.000.000 meter ke kanan. Miley menganggukkan kepala, lalu menatap Liana, ayo ke Gunung Tao. Liana menganggukkan kepala, kakak dan adik langsung menghilang. Tetua Suan memandang ke kejauhan dan berbisik, Gunung Tao. Sesaat kemudian, Miley ikut Liana pergi ke Gunung Tao. Di seluruh Gunung Tao, hanya ada satu istana kecil yang sepi dan istana itu sangat bobrok. Saat Miley datang ke depan istana, seorang anak gadis keluar menyambutnya. Anak gadis ini menatap Liana dan Miley dengan penasaran. Miley senyum sambil berbicara, gadis kecil, di mana Master Tao kalian? Anak gadis itu tampak tenang, aku sendiri. Apaan? Miley langsung terpana. Liana juga mengerutkan kening. Miley menatap gadis kecil, usianya paling cuman 5 atau 6 tahun, dia pakai gaun Tao kecil dan tangannya pegang cori. Miley bimbang sesaat, lalu berbicara, kamu adalah Master Tao. Gadis kecil menganggukkan kepala, iya. Kenapa? Ada masalah? Miley tidak bisa berkata-kata. Gadis kecil langsung menatap Liana, kamu sepertinya pandai bertarung. Liana memandang gadis kecil, hilangkan kata sepertinya. Gadis kecil menatap Liana dengan berani, tunggu aku besar, aku bisa pukul 10 orang sepertimu. Raut wajah Miley kaku. Liana langsung memegang kepang gadis kecil dan melemparnya ke langit. Boom! Langit langsung hancur membentuk jurang yang sangat besar. Miley berkeringat dingin. Serangan gadis ini sangat kejam. Gak peduli pihak lawan siapa. Sesaat kemudian, gadis kecil merangkak keluar dari jurang. Dia sedikit marah, kemudian dia memelototi Liana, tetapi saat Liana memandangnya, dia segera menatap Miley, kita bicara serius. Miley merasa agak lucu. Gadis kecil ini gak berani lagi bersikap sombong di depan Liana. Tentunya dia juga kaget, walaupun serangan Liana barusan gak menggunakan seluruh kekuatan, tapi tetap sangat kuat dan gadis kecil ini ternyata baik-baik saja. Gak sederhana. Gadis kecil berjalan perlahan ke arah Miley dan Liana. Dia merapikan jubah Taonya yang berantakan sambil berbicara, ada apa? Miley memandang sekeliling sambil berbicara, hanya kamu sendirian di sekte Taoisme. Gadis kecil menganggukkan kepala, iya. Miley mengernyitkan alis, yang lain mana? Gadis kecil berbicara, belum lama ini ada satu orang, yaitu guruku, tapi dia sudah meninggal. Miley mengangkat alis karena kaget, meninggal. Kenapa bisa meninggal? Gadis kecil bicara, dipukul sampai meninggal. Miley. Gadis kecil berbicara, ada orang minta kamu bayar uang perlindungan. Guru nggak mau menyerahkannya, kemudian mereka mulai berkelahi. Tapi dia nggak bisa mengalahkannya, jadi dia dipukul sampai meninggal. Sambil bicara, dia menunjuk ke sebuah makam kecil di sebelah aula utama, lihatlah, aku menguburnya. Terlihat bagus, kan? Miley melihat makam kecil itu. Makamnya nggak besar, tapi sangat unik. Apalagi ada beberapa bunga indah yang ditanam di makam itu. Tampak jelas dia sangat berhati-hati. Miley menatap gadis kecil, kalau gurumu lihat kuburannya, dia pasti akan sangat senang dan terhibur. Gadis kecil merapikan pakaiannya lagi, lalu bicara, kalian kesini bukan untuk rebut wilayah, kan? Kalau datang untuk rampok, aku bisa kasih tahu kalian dengan sangat bertanggung jawab, kami ini sangat miskin dan hampir nggak punya makanan. Kalau datang untuk balas dendam,
Sambil bicara, dia menunjuk ke makam. Kalian gali guru keluar dan bunuh dia sekali lagi. Milih hening. Kenapa sekte Taoisme berakhir seperti ini? Seperti sedang memikirkan sesuatu, Milih menatap gadis kecil. Kenapa kamu bisa bergabung dengan sekte Taoisme? Gadis kecil menatap Milih. Guruku yang minta aku untuk bergabung. Saat dia melihatku, dia bilang aku adalah tubuh abadi yang sangat langka, nomor 1 di seluruh alam semesta. Jadi dia minta aku bergabung dengan sekte Taoisme. Tentunya, aku waktu itu sangat lapar dan dia punya makanan, jadi aku mengikutinya. Tubuh abadi. Peringkat pertama. Milih menatap gadis kecil dengan cermat, lalu mengerutkan kening, karena dia nggak menemukan sesuatu yang istimewa. Detik ini, Liana bersuara, tubuh fisik istimewa. Milih menatap Liana. Liana langsung menekan bahu gadis kecil. Gadis kecil itu menatap Liana. Orang bijak hanya bicara dan nggak menyerang. Sesaat kemudian, Liana menarik kembali tangan kanannya. Abadi bawaan. Abadi bawaan. Milih berbicara dengan serius, begitu ganas. Liana menatap Milih. Kamu bisa coba. Milih bimbang sesaat, lalu menatap gadis kecil. Boleh aku coba? Gadis kecil menganggukkan kepala. Baik. Milih langsung menusuk dada gadis kecil dengan pedang, namun gak ada setetes darah pun yang mengalir. Gak cuman itu, saat dia mengeluarkan pedang biru gaib, tubuhnya segera pulih dan pulih seperti semula dalam sesaat. Ekspresi Milih berubah. Gadis kecil mengedipkan mata dan gak berbicara. Milih menoleh, memandang Liana. Kamu bisa bunuh dia. Liana tampak tenang. Menurutmu? Milih hening. Bisa dibilang dia sangat terkejut. Tubuh fisik gadis kecil agak menentang langit. Abadi bawaan. Di dunia ini ternyata ada tubuh fisik yang begitu abnormal. Kecurangan dirinya dalam pelatihan. Apakah keterlaluan? Milih menarik kembali pikirannya sambil berbicara. Lihat, saat ini di sekte Taoisme hanya kamu sendirian. Kalau kamu tinggal di sini, sepertinya nggak ada artinya. Kamu mau ikut denganku? Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Gadis kecil berbicara. Tunggu. Sesudah bicara, dia balik badan dan berjalan masuk ke aula. Milih penuh keraguan. Detik ini, gadis kecil keluar bawa bungkusan kecil. Dia menatap Milih sambil bicara, ayo pergi. Milih bimbang sesaat, lalu berbicara, kamu begitu percaya padaku. Gadis kecil menatap Milih, aku nggak banyak minta, sediakan makanan dan tempat tinggal untukku sudah cukup. Milih senyum sambil berbicara, kamu nggak takut aku menipumu? Gadis kecil geleng kepala. Milih tak ngerti, kenapa? Gadis kecil merentangkan tangan sambil berbicara, aku nggak punya apapun, kamu mau menipu apa padaku? Kalau kamu mau menipu orangku, sediakan makanan dan tempat tinggal, aku bakal mengikutimu. Milih memandang gadis kecil dan merasa sangat puas. Gadis kecil ini adalah orang yang berbakat. Apalagi gadis ini jelas bukan orang biasa. Orang dengan tubuh fisik istimewa seperti itu pasti bukan orang biasa. Milih senyum sambil berbicara, kalau gitu ayo pergi. Gadis kecil menganggukkan kepala. Milih langsung melihat cincin hitam di tangan kanan gadis kecil, ini apa? Gadis kecil berbicara, aku nggak tahu, aku membawanya sejak aku sudah bisa mengingat. Guruku bilang ini ada kaitannya dengan latar belakang hidupku. Milih berbicara, biar aku lihat. Gadis kecil melepas cincin itu dan menyerahkannya pada Milih. Setelah Milih melihatnya, dia melihat ada dua kata hitam di cincin itu, Jagat Raya. Cincin Jagat Raya. Milih sedikit bingung. Dia menatap Liana. Liana melirik cincin penyimpanan sambil berbicara, barang sampah. Milih. Gadis kecil memandang Liana.
guruku bilang ini sangat kuat. Wajah Liana tidak berekspresi, gurumu sudah mati. Gadis kecil langsung hening. Bersambung.